Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi di Kang Ucup Channel. Pada sore hari ini Kang Ucup sedang berada di rumah Kang Marno. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di Kampung Ciorai, Desa Leuwih-Karet. Dan beliau juga juru kunci salah satu gua yang ada di Ciorai ini, yaitu Gua Intan. Jadi saya akan berkunjung ke Gua Intan, tapi sebelumnya saya ingin ngobrol-ngobrol dulu dengan Kang Marno selaku pengurus Gua Intan tersebut. Assalamualaikum Kang Marno. Waalaikumsalam. Salam Kang Ucup ya. Intan ini. Kalau pengunjung sih ya banyak juga. Kadang-kadang ini datangnya itu yang banyak, kadang-kadang lagi bulan mulu gitu. Bulan mulu. Nah, sama bulan Rajab. Tapi sehari-hari juga selain bulan itu dari mana-mana suka ada gitu. Ya pada ziarah ke situ. Pada ziarah. Pada ziarah gitu. Karena kan dia juga mendapatkan petunjuk juga sama sepuh yang di dalam gua itu, maka banyak secara alam gaibnya hak-haknya dia harus diambil di situ, katanya begitu. Iya, soalnya kemarin juga sebelum orang-orang pada datang ke sini, ya memang kita juga dikasih sarana sama sepuh yang di sono, sama Aki Asrani Ulum itu. Beliau siapa Pak? Itu namanya Aki Asrani Ulum sama Bunda Ibu Siti Ragen. Mereka itu berdua itu penunggu atau penemu Gua Intan tersebut atau bagaimana Pak? Itu yang tetap penunggu yang netapin di Gua Intan itu. Oh, yang menunggui di Gua Intan tersebut. Nah, yang di dalamnya itu, itu namanya ya duduknya bukan di alam nyata, tapi adanya di alam goib. Jadi makanya banyak orang-orang pada kesini katanya mendapatkan ilham harus ziarah di situ. Harus ziarah ke Gua Intan. Nah, karena kan di situ di dalamnya itu kan ada Aki Asrani Ulum, Ibu Siti Ragen juga gitu, sama Wali Sasaka, Wali Pusaka di situ. Itu kan sampai kita lah di situ suka silaturahmi. Saya malah tidak dikasih tugas juga di sono, suruh tirakat ya semedi tengah malam gitu. Yang kita temukan memang betul ketemu kita sama beliau di sana. Bapak ketemu dengan beliau Nah, di dalam gua itu. ini bukan mimpi ya, tapi Bukan. nyata Pak ya. Nah, nyata ini ketemu. Cuman kalau dilihat secara mata lahiriah, secara dohiriah nggak kelihatan. Ya, Tetap tapi beliau itu sosok goib ya. nah itu terkecuali kita tirakat di sana, kita ngejalanin secara spiritual begitu. Cara kita ngedalamin ya alam goib itu, baru beliau muncul. Itu kenapa di situ kan kita juga tadinya bertanya-tanya gitu, kok di sini orang-orang pada senang ke sini, di dalam ini ada siapa kan begitu. Ada apa di dalam? Ada apa di dalam? Ya alhamdulillah kita tirakat di sono, dikasih izin juga sama beliau, ya monggo ya kita akhirnya tirakat di sono, dikasih Tuhan. Kamu sama beliau gitu. Cuman kata beliau begini, Pak Marno, untuk kedepannya kamu tolong jaga gua ini, katanya. Kalau ada pengeluhan dari warga masyarakat mah beresin aja di sini, katanya begitu Pak. Akhirnya ya kita ada orang minta tolong, Pak Marno pengen jarak kita anterin. Kita kan kalau udah nganterin begitu ya itu kan selaku kewajiban juga kita, ya penting kita punya niat amal untuk nolongin orang begitu. Karena Ya. Pak Marno sendiri sudah dikasih amanah. Iya, dikasih Oleh beliau. amanah, ya suruh nolongin orang begitu. Jika ada orang yang mau ziarah atau berkunjung ke Gua Intan tersebut, Nah,
Pak Marno bisa membantunya. Itulah obrolan saya dengan Pak Marno selaku pengurus Gua Intan. Nanti saya akan berkunjung ke Gua Intannya. Seperti apa keindahan Gua Intan? Nanti saksikan saja videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah obrolan singkat saya dengan Pak Marno selaku pengurus Gua Intan yang akan saya kunjungi. Dari obrolan saya dengan Pak Marno, bisa disimpulkan Gua Intan ini masih sangat mistis. Namun semua kembali ke diri masing-masing untuk menyikapinya. Boleh percaya dan juga boleh tidak. Namun kita sebagai manusia wajib menjaga dan melestarikan apa yang ada di alam ini. Waktu terus berjalan dan hari pun sudah semakin sore. Sementara hujan masih mengguyur kampung Ciorai ini. Akhirnya kami memutuskan berjalan menuju Gua Intan di bawah guyuran hujan dengan berpayungkan daun-daun yang kami dapat dari hutan. Untuk sampai ke Gua Intan, kami harus berjalan menyusuri hutan kurang lebih 1 kilometer untuk sampai ke Gua Intan. Jalanan yang licin dan rimbunnya pepohonan hutan tidak mengurangi semangat kami untuk sampai ke Gua Intan. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami pun sampai di Gua Intan ini. Ini teman-teman, kita sudah sampai di pendopo Goa. Jadi kita udah sampai Pak ya? Alhamdulillah udah sampai. Ini teman-teman goanya. Ini Gua Intan. Jadi nanti kita mau coba masuk ke dalam. Oke teman-teman, kita mau masuk ke goanya ditemenin oleh Pak Marno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup lampu nanti. Aduh, hirup. Ini dia dinding-dinding goanya. Ini kita baru nyampe mulut goanya Pak ya. Kita akan coba turun ke bawah ya.
ada sebuah batu yang besar. Di sini biasanya digunakan buat apa, Pak Marno? Ini digunakannya buat cara-cara orang minta tolong sama beliau ya, dari perusahaan juga, ada yang dari pangkat juga. Pangkat. Ini batu apa namanya, Pak Marno? Ini batunya ini yang dinamakan Gua Intan ini. Oh, ini yang Iya. dinamakan Gua Intan. Nah, Iya, iya, iya. ini kan dinamakan Gua Intan. Ini kan contohnya ada berkilap-kilap kayak intan. Betul kali, Pak. Jadi ada tangan-tangan jahil atau orang-orang jahil yang mencoba ngebongkar batu ini, Pak ya. Iya. Nih, ada bekasnya teman-teman. Pakai alat tajam. Dia pakai benda tajam mencoba menghancurkan batu Gua Intan ini. Seperti yang tadi. Nampak batunya sangat berkilauan, Pak ya. Iya. Luar biasa. Berkilauan batunya. Soalnya dia pengen ngebongkar ini, dikenakan di komputernya ada sebuah benda. Ada sebuah benda. Nah, menurut dia, Pak ya. Iya, kayak intan. Tapi dia tetap berusaha pengen ngambil, kata kita nggak boleh juga, tetap aja. Oke.
Ini dia secara utuh batu Gua Intan ini. Nampak dari atas ada air jatuh persis di pusaran atau di tengah-tengah batu tersebut. Di atasnya juga kayak lenteng gitu. Kayak keran, kayak keran. Gua ini memang tidak terlalu dalam teman-teman, tapi buat saya ini gua ini sangat istimewa. Sangat istimewanya kenapa? Karena di sini persis di tengah-tengah gua, ketika kita baru turun dari pintu masuk itu ada sebuah batu yang cukup besar, yaitu ini batu intan. Dan yang lebih uniknya lagi teman-teman, batu ini nampak sangat berkilau, seolah-olah seperti ada intan yang berkelipan. Tadi kita sudah lihat dari dekat, sangat cantik sekali. Teman-teman, kita tadi sudah melihat-lihat di dalam Gua Intan ini, dan seperti itulah keadaan di Gua Intan ini. Sangat bagus sekali. Alhamdulillah sudah keluar lagi kita. Alhamdulillah. Dan ini sudah hampir jam 6 sore teman-teman. Jam 6 kurang 10 menit. Nah, makanya sudah mulai gelap sekali. Wih. Hatur nuhun Bapak, tos diantar ke jero goa eta. Sama-sama. Alhamdulillah akhirnya kita Kang Ucup bisa tahu dalamnya Gua Intan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti banyak lagi yang berkunjung Pak. Amin, insya Allah. Ya, hatur nuhun. Oke teman-teman, sampai di sini perjalanan Kang Ucup di Gua Intan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share jika dirasa video ini bermanfaat. Hatur nuhun.